Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah auditing. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita samakan dulu pemahaman dasarnya. Dalam laporan keuangan, auditor tidak bisa hanya percaya begitu saja pada angka yang disajikan oleh klien. Auditor wajib mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup dan tepat melalui apa yang disebut dengan pengujian substantif. Pengujian substantif yaitu prosedur untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan, baik itu salah saji karena kesalahan atau error, maupun kecurangan atau fraud. Pengujian substantif ini dirancang untuk menguji berbagai asersi manajemen, seperti asersi keberadaan, asersi kelengkapan, asersi akurasi, asersi hak dan kewajiban, serta asersi penyajian dan pengungkapan. Untuk menguji asersi-asersi tersebut, auditor punya banyak teknik melalui dari inspeksi dokumen, observasi, konfirmasi, rekalkulasi, dan analitis. Nah, di video ini kami akan membahas 3 hal penting dalam pengujian substantif, yaitu vouching, konfirmasi piutang, dan isu klarifikasi biaya pemeliharaan PS kapitalisasi aset lengkap dengan pemahaman konsep dan contoh penerapan di lapangan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Nah, yang kita bahas pertama yaitu vouching. Apa sih vouching itu? Jadi, vouching adalah cara kerja auditor untuk mengecek transaksi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara angka yang sudah tercetak pada buku besar dicocokkan kepada bukti transaksi yang sudah ada, seperti faktur, kwitansi, atau bukti penerimaan barang. Nah, tujuannya itu ada 2. Yang pertama, untuk memastikan transaksi itu benar-benar terjadi, dan yang kedua, untuk memastikan jumlahnya itu sesuai dan ada otorisasinya. Dengan begitu, auditor tahu mana transaksi fiktif dan salah catat. Berbeda dengan vouching, tracing adalah pencocokan dokumen sumber dengan catatan akuntansi. Tracing digunakan untuk menguji kelengkapan catatan transaksi akuntansi. Misalnya, ada pengeluaran sebesar 50 juta untuk pembayaran supplier pada PT Maju Jaya. Nah, auditor melakukan vouching dengan 5 langkah berikut. Yang pertama, auditor mengambil bukti kas pengeluaran. Yang kedua, auditor menelusuri faktur pembelian dari PT Maju Jaya. Yang ketiga, auditor melakukan pencocokan purchase order yang sudah disetujui. Yang keempat, auditor melakukan pencocokan laporan penerimaan barang. Dan yang terakhir, auditor mengecek tanda tangan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Nah, kalau 5 langkah ini sudah sesuai seperti nama, tanggal, dan tempat, maka auditor yakin bahwasanya transaksi ini adalah benar-benar terjadi atau bukan transaksi fiktif. Sementara itu, vouching memiliki kelemahan, yakni hanya bisa mendeteksi transaksi yang sudah dicatat. Apabila ada transaksi yang belum dicatat, maka secara otomatis vouching tidak bisa mendeteksinya. Baik, selanjutnya yaitu konfirmasi piutang. Nah, secara umum terdapat 2 jenis konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif, yaitu pelanggan diminta memberikan balasan apakah saldo yang tercantum sudah benar atau tidak. Yang kedua, ada konfirmasi negatif, yaitu pelanggan hanya diminta merespon jika terdapat perbedaan saldo karena tingkat keandalannya lebih tinggi. Nah, konfirmasi positif biasanya digunakan untuk saldo yang besar atau berisiko yang tinggi. Sebagai contoh, auditor memilih sampel pelanggan dengan saldo piutang sebesar 120 juta per 31 Desember. Nah, auditor kemudian mengirimkan surat konfirmasi positif langsung kepada pelanggan tanpa melalui pihak klien. Nah, jika pelanggan mengkonfirmasi bahwa saldo piutang tersebut benar, maka auditor memperoleh bukti yang kuat mengenai keberadaan piutang tersebut.
Namun, apabila pelanggan tidak memberikan respon, auditor tidak boleh langsung menganggap bahwa saldonya tersebut benar. Auditor harus melakukan prosedur alternatif, seperti memeriksa penerimaan kas setelah tanggal neraca atau menelusuri faktur penjualan dan dokumen pengiriman barang. Nah, langkah ini itu penting untuk memastikan tidak terdapat piutang fiktif, piutang yang sebenarnya sudah dilunasi, maupun perbedaan saldo akibat sengketa dengan pelanggan. Jadi, konfirmasi piutang merupakan prosedur yang sangat penting dalam audit karena membantu auditor memperoleh bukti yang andal sekaligus mengidentifikasi potensi risiko dalam pencatatan piutang usaha. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan versus kapitalisasi aset. Biaya pemeliharaan dan kapitalisasi aset merupakan salah satu area rawan terjadi salah saji di dalam pengujian aktiva tetap. Hal ini karena melibatkan judgement akuntansi. Alhasil, audit harus dapat membedakan dua pengeluaran terkait aktiva tetap. Yang pertama ada biaya pemeliharaan atau repair and maintenance expense. Biaya pemeliharaan merupakan pengeluaran yang bersifat mempertahankan kondisi awal aset tetap. Nah, contohnya seperti servis rutin, ganti oli, dan juga perbaikan kecil lainnya. Biaya pemeliharaan ini ditulis langsung sebagai biaya dalam periode berjalan di laporan laba rugi. Yang kedua ada kapitalisasi aset atau capital expenditure. Kapitalisasi aset merupakan pengeluaran yang bersifat menambah nilai, kapasitas, dan juga menambah umur ekonomis. Nah, contohnya seperti overhaul besar mesin, menambah komponen baru, dan juga menambah nilai gedung. Kapitalisasi aset ini ditambah ke nilai aset tetap di neraca dan kemudian disusutkan selama periode berjalan. Nah, gimana kalau klasifikasi ini salah? Contohnya, pengeluarannya harusnya dikapitalisasi malah ditulis biaya, maka laba pada periode berjalan akan mengalami understatement. Begitu pula dengan aset yang ada di neraca akan mengalami understatement. Sebaliknya, jika biaya pemeliharaan dicatat dikapitalisasi, maka akan terjadi overstatement. Misal, klien mengeluarkan 80 juta untuk perbaikan mesin produksi dan mencatat seluruhnya sebagai beban pemeliharaan mesin. Nah, auditor perlu menelusuri rincian pengeluaran tersebut ke dokumen pendukung, seperti ke kontrak kerja ataupun ke berita acara. Nah, ternyata setelah ditelusuri, dari 80 juta tersebut, 60 juta digunakan untuk mengganti komponen utama mesin dan membuat umur ekonomis yang tadinya 5 tahun menjadi 8 tahun. Sedangkan 20 juta digunakan untuk servis harian. Dari permasalahan tersebut, maka auditor dapat mengusulkan adanya koreksi atau reklasifikasi. 60 juta seharusnya dikapitalisasi untuk menambah nilai aset mesin, sedangkan 20 juta tetap dibebankan sebagai biaya pemeliharaan mesin. Selain itu, auditor juga dapat mengusulkan adanya jurnal koreksi. Oleh karena itu, audit harus bersikap skeptis profesional dan menilai substantif ekonomi dari pengeluaran, bukan hanya dari akun-akun yang tertera dari klien.